Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi mengenai Marifatullah, yaitu ilmu mengenal Allah. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Kintan Griselda Sarimas Irawan dengan NPM 102240114 dan teman saya. Nama saya Hilondra Awalin dengan NPM 10224029. Perkenalkan, nama aku Firda Kamiswara dengan NPM 10224012. Perkenalkan, saya Rizka Putri Handayani dengan NIM 10224024. Perkenalkan, nama saya Rosalinda Amelia Cahyani dengan nomor NPM 102240115. Perkenalkan, aku Nazara Nindya dengan NPM 10224001. Perkenalkan, nama saya Maulidini Suci dengan NPM 102240116. Nah, selanjutnya ada materi mengenai ahamiyatu marifatullah atau pentingnya mengenal Allah. Marifatullah berarti mengenal Allah, Tuhan yang menciptakan alam semesta dan seluruh kehidupan kita. Mengetahui siapa pencipta kita adalah kebutuhan dasar manusia, karena tanpa itu kita tidak bisa memahami dari mana kita berasal, untuk apa kita hidup, dan kemana kita akan kembali. Di dalam Quran Surat Al-Imran ayat 18 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Yang artinya Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia, demikian pula para malaikat dan orang-orang berilmu. Mengapa ma'rifatullah sangat penting? Karena ma'rifatullah, yang pertama, ilmu paling mulia, objeknya adalah Allah sendiri. Yang kedua, membentuk kesadaran, bukan sekedar kepintaran. Yang ketiga, akal butuh bimbingan, wahyu. Tanpa itu, manusia mudah tersesat. Dan yang terakhir, Allah memerintahkan manusia untuk berpikir, bertafakur, dan menggunakan akal serta hati. Tafakur adalah cara untuk menghadirkan Allah dalam hati, memikirkan ciptaannya, dan menumbuhkan keimanan yang benar. Akal bekerja dengan berpikir, sedangkan hati dengan merasakan. Keduanya harus berjalan bersama sesuai Al-Quran dan Sunnah. Di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 269 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Yang artinya, Allah menganugerahkan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Siapa yang diberi hikmah, sungguh ia telah diberi karunia yang banyak. Buah dari mengenal Allah, yang pertama merdeka dari kesyirikan, yang kedua hati menjadi tenang, yang ketiga berkah turun dari langit dan bumi ketika manusia beriman dan bertakwa, yang keempat hidup mulia serta mendapatkan pahala besar, yang kelima dipanggil menuju surga Darussalam, dan yang keenam mendapat keridhaan Allah. Penghalang ma'rifatullah yaitu Al-Quran menyebutkan beberapa penghalang, yaitu kesombongan, zolim, dusta, fasik, kufur, kerusakan, kelalaian, dan banyak maksiat yang semuanya menjauhkan hati dari kebenaran. Di dalam Quran Surat Toha ayat 14 menyatakan yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budani wa aqimis sholata lidzikri. Yang artinya, sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Ayat ini menegaskan tujuan hidup manusia, yaitu beribadah kepada Allah. Mengenal Allah adalah pondasi seluruh kehidupan. Dengan ma'rifatullah, manusia merdeka, hatinya tenang, hidupnya penuh berkah, dan akhirnya kembali kepada Allah dalam keadaan yang diridhoinya. Tarik ila ma'rifatullah, cara menuju ma'rifatullah. Ma'rifatullah berarti mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya. Tujuannya adalah agar manusia memahami bahwa mengenal Allah dilakukan melalui ayat-ayatnya, baik yang tertulis dalam Al-Quran maupun yang terlihat di alam semesta. Memahami pendekatan Islam dan non-Islam dalam mengenal Allah, mengetahui sifat orang mukmin dalam mengenal Allah,
dan menjauhi sifat kafir. Yang pertama ada ayat kauliyah, yaitu ayat-ayat yang berasal dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Contoh Quran surat At-Tin ayat 1-8 yang menjelaskan bahwa manusia diciptakan dalam bentuk yang paling sempurna. Pesan utama, manusia harus bersabar, berpikir dan berbuat sesuai syariat. Yang kedua ada kauliyah, yaitu tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta. Contoh dalam Quran surat Al-Imran ayat 190 yang berbunyi inna fi khalqis samawati wal ard wahtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Dengan arti, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Lalu juga dalam Quran surat Fussilat ayat 53 di mana Allah akan memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya di bumi dan di diri manusia. Menurut Buya Hamka dan Ibnu Katsir, orang yang mampu merenungi ciptaan Allah disebut ulul albab, yaitu orang yang berakal dan beriman. Kemudian ada metode Islam dalam mengenal Allah. Yang pertama yaitu menggunakan akal dan wahyu. Secara seimbang, akal tanpa Al-Quran bisa menyesatkan, dan Al-Quran tanpa akal tidak akan dipahami. Sebagaimana dalam Quran surat Yunus ayat 100 yang menegaskan pentingnya menggunakan akal dalam beriman. Yang kedua ada tasdik atau membenarkan. Hasil berpikir dan meneliti dengan benar akan membuahkan keyakinan atas kebesaran Allah. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Imran ayat 91 yang menggambarkan orang beriman yang selalu mengingat Allah dan merenungi ciptaannya. Lalu yang ketiga, menghasilkan iman sejati dengan berpikir dan mengenal Allah melalui ayat-ayatnya. Seseorang akan mencapai keimanan yang kokoh dan juga benar. Kemudian metode selain Islam, pemikiran tentang ketuhanan di luar Islam banyak didasarkan pada dugaan, prasangka, dan hawa nafsu, bukan pada wahyu. Ciri-cirinya yang pertama itu ada dugaan dan hawa nafsu sebagaimana dalam Quran surat Yunus ayat 36 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna. Inna dhanna la yughni minal haqqi syai'an. Innallaha 'alimun bima taf'alun. Shadaqallahul 'azim. Nah, dalam ayat ini menjelaskan bahwa persangkaan tidak membawa pada kebenaran. Lalu yang kedua itu ragu-ragu, sebagaimana dalam Quran surat Al-Hajj ayat 55 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la yazalul ladzina kafaru fi miryati minhu hatta ta'tiyahumus sa'atu bagatatan aw ya'tiyahum adabu yaumin aqim. Shadaqallahul adzim. Dalam surat ini menggambarkan orang kafir yang terus dalam keraguan. Nah, lalu yang ketiga berakhir pada kekufuran karena tidak mengakui metode akal dan wahyu yang benar. Selanjutnya ada penghalang mengenal Allah. Sifat yang menghambat pengenalan terhadap Allah secara garis besar. Terdapat dua hal yang menghalangi manusia dalam mengenal Allah, yaitu yang pertama ada maradus syahwat dan kedua ada maradus syubhat. Pada maradus syahwat, yaitu berkaitan dengan penyakit hati berupa nafsu dan kesenangan serta perilaku yang tidak terpuji. Sifat-sifatnya ada al-fisku atau kefasikan, yaitu orang-orang yang lalai dari Allah, sibuk dengan dunia, melanggar perintah Allah dan lupa akan akhirat. Lalu ada al-kibru atau kesombongan, menolak kebenaran dan membantah ayat-ayat Allah. Lalu ada az-zulmu, yaitu kezaliman, menolak peringatan dan petunjuk Allah karena dengki dan angkuh. Lalu yang terakhir ada kasratul ma'asyi, yaitu banyak maksiat, perbuatan dosa menutupi hati sehingga sulit menerima kebenaran. Obat dari segala sifat-sifat tersebut yaitu dengan cara mujahadah, taubat dan menjauhi maksiat. Pada surat Al-Ankabut ayat 69, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Wa innallaha lama'al muhsinin. Artinya, orang-orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencari keridhaan Allah benar-benar akan Allah tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Allah.
Sesungguhnya Allah benar-benar bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Yang kedua yaitu maradus atau syubhat. Berbagai hal yang menimbulkan keraguan lebih banyak berkaitan dengan masalah akal dan logika. A. Al-jahtu atau kebodohan. Tidak mau memikirkan ayat-ayat Allah baik yang tertulis maupun bertentang di alam Allah. Allah berfirman dalam Quran surat Al-An'am. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kazzabu biayatina summun wa bukmun fi dzulumat may yasyaillahu yudhilhu wa may yasjalhu yaj'alhu ala syiratim mustaqim. Yang artinya, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami itu seperti orang-orang tuli dan bisu dalam kegelapan. Siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang bisa memberi petunjuk. Dan siapa yang Allah beri petunjuk, dia menempatkannya di jalan yang lurus. B. Al-irtiyab atau keraguan-raguan. Kurang ilmu dan pemahaman menyebabkan iman tidak kokoh. Allah berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 143 dan Quran surat Al-Hajj ayat 55. Quran surat An-Nisa ayat 143. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muzabbina baina zalik la ilaha ula'i wa la ilaha ula'i wa may yudillahu falan tajida janu sabila. Artinya, mereka orang munafik dalam keadaan bimbang, tidak ke golongan ini dan tidak pula ke golongan itu. Siapa yang disesatkan Allah, engkau tidak akan mendapatkan jalan bagi dirinya. Quran surat Al-Hajj ayat 55. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yazalu allazina kafaru fi miryatin minhu hatta tatiyahum as-sa'atu baktatan aw yatiyahum azabu yaumin akim. Artinya, orang-orang kafir itu akan selalu meragukan Al-Quran sampai datang kepada mereka hari kiamat secara mendadak, atau datang kepada mereka azab pada hari yang penuh kesengsaraan. C. Al-inhiraf atau penyimpangan. Penyimpangan dari petunjuk Allah dan mengikuti bahwa nafsu Allah berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 13. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima naqdihim misaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah yuharrifuna kalima an mawadihi wa nasu azam mimma zukiru bi wala tazalu tattali'u ala kainatin minhum ila qalilan. Artinya, karena mereka melanggar perjanjian kami kutuk mereka dan kami jadikan hati mereka keras. Mereka mengubah perkataan dari tempat-tempatnya dan mereka melupakan sebagian dari apa yang telah diingatkan kepada mereka. Engkau akan selalu melihat pengkhianatan dan dari mereka kecuali sebagian kecil saja. Maka maafkanlah mereka dan biarkanlah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. D. Al-ghaflah atau kelalaian. Lalai dari akhirat dan tidak menggunakan potensi akal untuk memahami tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah berfirman dalam Quran surat Ar-Rum ayat 7. Obatnya menuntut ilmu agama agar terhindar dari kesesatan. Quran surat Al-Rum ayat 7. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lamuna zahiran minal bayati dunya wa mun anil akhirat
hum ghafilun. Artinya, mereka hanya mengetahui hal-hal yang tampak dari kehidupan dunia, sedangkan terhadap kehidupan akhirat mereka lalai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi tentang potensi manusia, yang merupakan salah satu bagian dari kajian Ma'rifatul Insan. Potensi manusia merupakan anugerah agung dari Allah berupa pendengaran, penglihatan, dan hati. 3 perangkat inilah yang menjadi dasar manusia menerima, memahami, mengolah, dan menimbang seluruh informasi kehidupan, yang diberikan bukan hanya sebagai sarana mengenal dunia, tetapi juga sebagai jalan untuk mengenal Allah. Sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya, wa ja'ala lakus summa sam'a wal absara wal afidah, dalam surat Quran Al-Mulk ayat 23, yang menunjukkan bahwa seluruh potensi tersebut harus dioptimalkan untuk ibadah kepadanya, sehingga manusia tidak boleh menggunakan pendengaran untuk mendengarkan hal yang melalaikan, tidak boleh menggunakan penglihatan untuk melihat yang diharamkan, dan tidak boleh menggunakan hati untuk mengikuti hawa nafsu yang menyesatkan. Sebab potensi tersebut kelak akan dimintai bertanggungjawaban sebagaimana tujuan penciptaan manusia dalam wa ma khalaqtul jinna wal insya illa liya'budun, dalam surat Quran Az-Zariyat ayat 56. Dan karena itu manusia diperintahkan untuk bersikap amanah agar Allah meninggikannya sebagai pemimpin di muka bumi, sebagaimana janjinya dalam Quran surat An-Nur ayat 55. Sementara mereka yang mengkhianati potensi dirinya akan terjatuh dalam kehinaan dan digambarkan oleh Allah dengan berbagai perumpamaan buruk, seperti binatang ternak yang tidak menggunakan akalnya, seperti anjing yang selalu menjulurkan lidah karena mengikuti hawa nafsu, seperti kedelai yang membawa kitab namun tidak memahaminya, seperti kera dan babi yang terkena kutukan akibat maksiat, seperti kayu yang bersandar tanpa kehidupan iman, dan seperti laba-laba yang membangun rumah rapuh. Yang semuanya menunjukkan bahwa siapapun yang menyia-nyiakan potensi inilah akan terputus dari cahaya petunjuk, kehilangan kemuliaan, dan tidak mampu meraih tujuan penciptaannya, sehingga menjadi kewajiban manusia untuk menjaga, mensyukuri, dan mengoptimalisasikan, dan mengarahkan potensi tersebut ke jalan yang diridhoi Allah agar memperoleh kemudahan di dunia dan keselamatan di akhirat. Materi berikutnya yaitu Tauhidullah, berarti mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, ditaati, dan dijadikan tujuan hidup. Segala pemikiran yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis adalah keliru. Adapun yang merupakan sumber kebenaran yang mutlak. Ada 3 aspek Tauhidullah. Yang pertama yaitu Tauhid Rububiyah, yaitu meyakini Allah sebagai Rob, satu-satunya pencipta, Khaliqan, pemberi rezeki, raikan, dan pemilik seluruh alam semesta, yaitu Ma'alkan. Itu terdapat dalam Quran Surat Al-Furqan ayat 2 dan Quran Surat Az-Zariyat ayat 57 dan 58. Tapi di sini saya akan membacakannya, yaitu Quran Surat Al-Furqan ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina lahu mulkus samawati wal ar walam yatahid walada walam yakul lahu syarik fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqadaruhu taqdira. Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah adalah pemilik tunggal kerajaan langit dan bumi yang tidak memiliki anak maupun sekutu dalam kekuasaannya, serta menciptakan segala sesuatu lalu menetapkannya dengan tepat. Yang berikutnya yaitu adalah Tauhid Mulkiyah, mengakui, meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Raja dan penguasa tertinggi. Hanya Dia yang berhak menerapkan hukum dan aturan hidup. Terdapat dalam Quran Surat Yusuf ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma ta'buduna min dunihi illa asma'a samaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Innil hukmu illallahi amara ala ta'budu illa iya'u zalika danil qayamu walakinna aktara nasi la ya'lamun. Ayat tersebut menyatakan bahwa apa yang disembah selain Allah hanyalah nama-nama yang dibuat
oleh manusia dan nenek moyang mereka tanpa dasar dari Allah. Keputusan dan hukum hanyalah milik Allah yang memerintahkan agar manusia tidak menyembah selainnya. Inilah agama yang lurus, namun kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Yang berikutnya yaitu Tauhid Uluhiyah. Menggerakkan atau mengesahkan Allah dalam ibadah, hanya kepadanya manusia berdoa, berharap, takut, dan berserah diri. Terdapat dalil dalam Quran Surat Al-An'am ayat 162. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Artinya, katakanlah sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta. Maknanya adalah alam, sebuah penegasan bahwa seluruh aspek kehidupan, baik ibadah, ritual seperti sholat, ibadah kurban, maupun kehidupan sehari-hari hingga kematian harus diniatkan dan ditujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Dia adalah satu-satunya Tuhan bagi seluruh alam semesta. Inti ajaran dari materi tersebut yaitu semua ibadah, hukum, dan kehidupan harus berlandaskan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang harus disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian pemaparan materi kita hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun pengucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.